Halo, nama saya Nelly Cendrawan. Selamat datang di channel YouTube saya, Nelly Kanker Lidah. Saya mengambil tema kanker lidah karena saya adalah pasien kanker lidah yang puji Tuhan berhasil survive melalui kanker lidah saya yang menurut dokter sudah ke stadium 3. Ya, yang mana kanker lidah ini adalah jenis kanker yang mematikan juga karena menurut data sangat jarang sekali pasien kanker lidah yang bisa survive, dan saya bersyukur melalui proses dari bedah sampai kemoterapi sampai radiasi, akhirnya setelah menjalani selama 6 bulan pengobatan di rumah sakit Mayapada Lebak Bulus, dan puji Tuhan hasil MRI dan PET scan saya sudah bebas kanker. Bersyukur bahwa kanker saya tidak metastasis ke mana-mana. Saya untuk men-share video ini untuk tujuan lebih mengedukasi yang di luar sana agar kanker lidah ini jenis kanker yang mungkin sangat jarang dibahas, terutama dibahas oleh praktisi dokter sendiri ya. Sedangkan pasien sendiri mungkin saking jarangnya pasien kanker lidah yang survive, jadi pembahasan oleh pasiennya sendiri sepertinya channel YouTube-nya belum ada. Tidak seperti kanker-kanker yang lain, sudah banyak pembahasan, bahkan pasien yang berhasil survive pun sudah membahasnya. Dan di sini saya berusaha untuk membahas sepengetahuan saya dengan true story-nya saya menjalani kanker lidah, proses pengobatannya selama 6 bulan di Rumah Sakit Mayapada Hospital Lebak Bulus. Berawalnya saya itu sebenarnya dari tahun 2019, Maret 2019, itu saya merupakan pasien bayi tabung. Saya melakukan bayi tabung di Rumah Sakit Bunda Menteng sebanyak 13 kali bayi tabung. Namun karena melakukannya di usia yang sudah kepala 4, tentu tingkat keberhasilannya itu sangat kecil, dan akhirnya setelah melakukan 13 bayi tabung pun saya belum berhasil hamil. Dan sebenarnya dari awal tahun 2021 saya sudah mulai terdeteksi kanker lidah. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa mungkin selama ini kanker-kanker yang sangat sering diderita oleh perempuan adalah kanker payudara atau kanker rahim yang berhubungan dengan hormon. Apalagi saya selama menjalani 13 kali bayi tabung, tentunya suntik-suntik hormon yang disuntikkan ke badan saya sangat tinggi ya, dan ada sebagian teman-teman saya, rekan-rekan sesama pasien itu memang mereka akhirnya mengalami kanker payudara maupun kanker rahim. Dan untuk kasus kanker lidah memang agak jarang. Kebetulan saya mengalaminya karena kebanyakan yang mengalami kanker lidah itu tidak berhubungan sama hormon, makanya menurut dokter onkologi saya sepertinya tidak ada hubungannya dengan hormon, karena itu seperti ya ada faktor kanker ini kan ada faktor-faktor penyertanya seperti genetik. Di sini genetik saya terpatahkan karena saya memiliki genetik dari keturunan nenek saya, orang tua, paman, kakek, nenek, tante, itu semuanya berumur panjang, yang sampai saat ini pun masih hidup 70-80 ke atas, dan kalau nenek saya meninggal di usia 100 tahun, dan itu pun dia memang memohon sama dalam doanya sama Tuhan bahwa setelah ulang tahun yang ke-100 Tuhan boleh mencabut nyawanya karena dia tidak cukuplah hidup sampai 100 tahun dibilang, dan di usia yang sampai ke 100 tahun pun nenek saya tidak mengalami sakit penyakit yang masih bisa beraktivitas daily activity yang normal. Begitu juga dengan paman-paman saya. Kalau di dalam keluarga saya, senior-senior saya meninggalnya di usia yang di bawah 80, biasanya karena kecelakaan. Ya kecelakaan saat berkendaraan ataupun dia jatuh, terpeleset di kamar mandi. Salah satu contohnya, saya punya tante terpeleset di kamar mandi di usia 80-an juga. Saya punya
paman kandung di usia 70-an jatuh dari kendaraan motor. Terus paman saya masih hidup, usianya 80-an sekarang. Dan sehat walafiat, bisa melakukan daily activity rutin setiap harinya. Daily activity yang seperti layaknya anak-anak muda bahkan. Jadi secara genetik terpatahkan ya faktor penyebab kanker saya. Dan kedua, faktor gaya hidup saya dari dulu memiliki gaya hidup yang menurut saya cukup sehat ya. Kami itu bukan keluarga yang mengkonsumsi makanan-makanan yang kemasan. Tidak, kalaupun ada mungkin setahun itu terhitung jari berapa kali dalam keadaan mungkin kepepet, seperti mie instan, minuman-minuman kaleng, jus kalengan, apapun itu yang bersifat instan, itu keluarga saya sangat jarang sekali mengkonsumsi, termasuk saya. Dan dalam riwayat kesehatan kami, saya pribadi, saya itu sangat jarang sakit. Bahkan batuk pilek pun yang katanya penyakit yang musiman, yang seperti misalnya dalam sebuah ruangan, dalam komunitas, kalau dalam meeting, kalau lagi musim batuk pilek, rata-rata satu kantor bisa terserang. Tapi saya bisa bebas batuk pilek sampai bertahun-tahun. Itu penyebabnya kata dokter kan imunitas saya secara genetik emang kuat. Dan saya orang yang sangat jarang sariawan. Nah, sekalinya sariawan, ironisnya kanker. Dan ini yang saya mau bahas fokus, ternyata saya itu secara genetik memiliki jenis lidah, semua orang memiliki lidah ya, jenis lidah saya itu adalah yang lebar, oval, ada jenis lidah orang yang lancip. Nah, kalau untuk jenis lidah yang lancip, biasanya dia lebih aman, tidak tergesek sama gigi. Nah, di sini kasusnya karena saya cabut gigi. Juni 2020 saya cabut gigi geraham karena waktu itu saya mau tanam embrio bayi tabung, terus saya periksa gigi kan, karena kalau kita lagi hamil kan diusahakan tidak ada yang namanya masalah dengan gigi. Saya periksa gigi dan ada sedikit goyang seperti di foto ini, sebelum dan sesudah pencabutan gigi. Di foto ini geraham saya yang ada sedikit goyang itu bekas tambalannya. Nah, di geraham tengah itu goyang dan dicabutlah sama dokter gigi dekat rumah. Dan setelah pencabutan itu bolong. Nah, di celah bolongnya itulah saya punya lidah, kan kita pakai daily activity lidah buat berbicara, buat makan. Nah, itu terpeleset tuh dan terjepit di antara geraham 1 dan geraham 3 ini. Geraham 2 udah dicabut, jadi terjepit terpeleset, terjadilah luka yang menyebabkan sariawan. Tadinya saya pikir sariawan biasa, karena saya ke dokter lagi, dia bilang itu cuma luka sariawan, tidak apa-apa. Saya bilang, oh bisa sembuh sendiri, kata dokter saya, nggak usah diapa-apain, biasa itu. Ya udah, saya tunggu 2 minggu, 1 bulan, saya balik lagi, saya takut, karena saya Google. Katanya takutnya menuju cancer. Kalau luka yang tidak sembuh-sembuh itu bisa menyebabkan perubahan sel yang bisa menyebabkan cancer. Saya balik ke dokter gigi bilang, udah kamu jangan Google terus, yang ada kamu takut. Untuk terjadinya proses cancer itu lama, kata dokter, tidak segampang itu. Jadi ya udah dokter, ya nggak apa-apa, ya udah saya balik pulang ke rumah. Dia bilang bulan depan lagi kita lihat progresnya. Bulan depan lagi saya balik ke dokter dan makin parah itu sariawan, makin parah, nggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya saya ke dokter gigi spesialis penyakit mulut, jadi DRG SPM. Ke rumah sakit pertama saya dikasih obat steroid saat itu. Terus saya melihat tidak ada kesembuhan juga, obatnya juga sudah hampir habis, sudah 2 minggu lewat. Saya mencari lagi dokter. Terus saya tanya, tadinya saya balik ke dokter yang kasih saya steroid, dia bilang, itu kan butuh proses ibu, tidak bisa instan sembuhnya. Oh ya udah, saya pikir, apalagi dia bilang karena bayi tabung imunitas ibu turun, faktor imunitas juga, makanya dia kasih saya vitamin. Terus saya lihat sebulan juga nggak ada progres juga. Itu saya ganti lagi ke dokter gigi SPM yang lainnya, ke rumah sakit yang lain. Dan saya akhirnya sampai ke beberapa dokter spesialis mulut, dokter gigi spesialis mulut, dan bukan di klinik loh, di rumah sakit besar. Terus saya akhirnya terakhir
saya ke dokter gigi yang spesialis mulut yang keenam kali, akhirnya barulah di situ dia, waduh ini mah udah gejala cancer, dia bilang. Coba ibu langsung ke dokter onkologi, dokter spesialis cancer. Nah di sini saya mau kasih tahu pemirsa, kita harus aware ya sama kondisi sariawan, karena di sini saya baru tahu bahwa tidak semua dokter gigi aware, karena dokter gigi yang sekarang itu lebih kepada fokus ke estetika, bukan ke kesehatan mulut. Dan akhirnya saya miss, seharusnya tidak terjadi cancer kalau dari awal udah aware para dokter gigi yang saya temui itu. Dan akhirnya terpaksa saya akhirnya jadilah kanker lidah, dan nggak taunya sudah menuju ke stadium 3. Bayangkan, itu kata dokter kalau stadium 4 lanjut dia metastatis kan. Dan kalau udah metastasis ke kelenjar getah bening segala kan, itu yang menyebabkan kenapa pasien-pasien kanker lidah rata-rata tidak tertolong, menyebabkan kematian. Dan saya bersyukur saat ini saya menjadi salah satu dari sekian banyak kanker lidah yang bisa survive. Dan saya mau sharing ini karena ini bisa menyerang siapapun, bukan karena faktor genetik, bukan karena gaya hidup yang tidak sehat, tapi faktor bad luck akibat cabut gigi geraham kebanyakan. Karena faktor lidah saya secara genetik memang bentuknya lebar oval, bukan yang lancip. Dan itu bisa menyerang sama siapa saja. Oke, sekian dulu video saya. Nanti saya akan lanjutkan lagi proses kanker lidah ini. Saya minta jika video ini memang bermanfaat, pemirsa untuk bisa memfollow dan mensubscribe channel YouTube saya, untuk saya bisa membuat video-video tentang khusus untuk tentang membahas kanker lidah ini, karena menurut saya semua orang memiliki lidah dan juga beresiko juga untuk terkena kanker lidah seperti saya. Sekian dulu, terima kasih.